Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Cimanggu, yang kami hormati Ibu Siri Agustianisi SPD, CGP Angkatan 9 SMP Negeri 2 Cimanggu, dan rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Cimanggu yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan atau acara diseminasi praktik budaya positif CGP Angkatan 9 SMP Negeri 2 Cimanggu Kabupaten Cilacap yang akan disampaikan oleh Ibu Siri Agustianisi SPD. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga presentasi, dan keempat penutup. Marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Cimanggu kepada beliau Ibu Uli Handayani SPD kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat karunia-Nya, hidayah-Nya. Siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang keterampilan dalam kegiatan CGP Angkatan 9, yaitu diseminasi praktik budaya positif. Ibu-ibu yang saya hormati, lalu juga khusus buat CGP, Ibu Siwi Agustianisi yang berarti yang kedua ya, setelah Bu Siwi. Iya, yang kedua. Yang berikutnya saya berdoa semoga akan semakin banyak yang menyusul menjadi CGP. Ibu-ibu, kegiatan CGP ini adalah mempersiapkan guru pendidik supaya bisa melakukan transformasi pengajaran dari cara yang sebelumnya ke arah cara yang baru yang sekarang ini menggunakan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya udah lama ya, sebelum kemudian kurikulum berganti-ganti itu sudah melakukan apa yang dikenal dengan AMOM, belajar dengan sistem AMOM itu. Nah sekarang ternyata akhirnya dari hasil para ahli pendidikan, pakar pendidikan, akhirnya kembali menggunakan lagi sistem Ki Hajar Dewantara dalam pengajarannya. Nah, yang paling kita bisa amati adalah bahwa dengan sistem sekarang yang baru ini yang kemudian diajarkan pada calon guru penggerak yang nantinya diharapkan guru penggerak itu akan mentransfer ilmunya seperti sekarang ini, memberikan ilmu yang sudah dia pelajari dari para fasilitator, dari para dosennya kalau di kampus itu ya, lalu diberikan pada bapak ibu guru yang ada di sekolahannya, dikenalkan pada bapak ibu guru supaya yang belum mendapatkan kesempatan menjadi CGP juga mengetahui, oh sekarang itu pendidikan pengajaran di kelas itu harus seperti ini. Yang paling saya amati
Ya saya guru pengen ngajar kayak gini, ya siswa harus ikut saya, gitu. Tapi kalau kurikulum yang sekarang itu apa ya? Pokoknya yang kita lihat, yang kita amati, yang jadi tujuan kita itu siswa. Termasuk kalau kurikulum merdeka itu tidak hanya sekedar guru memberikan pengetahuan, tapi lebih diutamakan pertama adalah pembentukan karakter, supaya siswanya itu jadi punya budaya karakter yang positif, yang baik. Nah, di situ tertulis diseminasi praktik budaya positif. Kalau budaya itu sudah yang paling tinggi. Nah, budaya akan bisa dibentuk, diciptakan, itu berawal dari sebuah pembiasaan. Jadi di sekolah disuruh membiasakan kegiatan-kegiatan karakter yang positif, dengan harapan dengan pembiasaan-pembiasaan itu nanti lama-lama akan menjadi budaya. Karena kalau budaya itu pasti akan kental, terikat erat ke dalam jiwanya, ke dalam pikirannya, tidak akan mudah hilang lagi. Gitu. Jadi seolah-olah kalau misalnya tidak melakukan budaya positif itu, dalam hidupnya merasa ada yang kurang. Itu. Contohnya saja melakukan ibadah. Ibadah tidak hanya ibadah Allah SWT, tapi juga hubungan kita pada sesama, ibadah terhadap sesama. Itu dari pembiasaan. Anak kecil itu dikenalkan dulu. Oh, berbagi. Itu lagi jalan kemana? Oh, itu ada orang yang ambil makanan di tempat sampah. Ajari anak berbagi. Dari sebuah penanaman seperti itu, lalu pembiasaan. Kadang kita memang sengaja mengajak jalan anak-anak. Supaya apa? Dalam harapan kita setiap hari ini akan ketemu dengan orang itu lagi. Jadi dibiasakan. Nanti anak akan ketemu dengan orang itu yang sedang mengalami sampah itu. Jadi tanpa kita suruh, dia orang tua atau guru belum nyuruh, dia sudah berlari dulu mencarikan makan dan sebagainya. Dari pembiasaan-pembiasaan seperti itu nanti akan menjadi sebuah budaya. Artinya muncul keinginan untuk saling tolong-menolong, peduli. Itu ibu-ibu. Kemudian juga selain ya, dalam praktik budaya positif itu salah satunya ada yang disebut dengan restitusi. Iya. Kadang kalau ada anak bermasalah, anak lagi wajar bikin masalah, lalu dibawa, kadang yang jadi guru banyak juga yang begitu bawa anak udah emosi dulu. Jadi intinya langsung marah, langsung menyalahkan anak itu. Iya. Tapi kalau dalam restitusi tidak. Kita tidak pada kesalahan anaknya, tapi kalau anak berbuat salah, maka anak itu dituntut. Ayo, ngobrol. Sudah ngobrol dengan situasi yang dingin. Yang pertama, dikorek dari sana itu apa? Bukan kita menyalahkan dia atas kelakuannya, tapi kita masih tetap harus menyadari bahwa apa yang dilakukan anak itu tidak semata-mata itu langsung salah, itu tidak, tapi ini secara halus. Oh iya, tadi kamu kok di kelas temanmu bisa melakukan kayak gitu. Iya, yang bercanda itu biasa, itu biasa. Tapi sebenarnya kamu tadi kayak gitu karena apa sih gitu loh. Artinya tidak langsung menjudge bahwa kamu itu salah melakukan ini, tapi itu tadi. Maka dengan cara seperti itu anak akan lebih mudah dia
yang tidak dia suka, apa yang dia inginkan di kelas itu malah akan diceritakan ke kita sebagai guru. Harapannya dengan seperti itu, guru jadi tahu, oh ternyata anak itu memiliki kebutuhan ini yang guru sendiri tadinya tidak tahu. Oh ternyata anak ini di keluarganya orang tuanya ternyata ke kota, jarang mendapatkan kasih sayang. Ternyata dia membutuhkan kasih sayang. Bisa jadi seperti itu. Dia membutuhkan kau lebih kepedulian kita, karena tidak pernah ada yang mungkin di rumahnya peduli. Itu ya ibaratnya cerita singkat tentang restitusi seperti itu. Sebenarnya masih ada detailnya, pasti nanti dari Bu Sidi akan menjelaskan detailnya langkah-langkah restitusi, lalu budaya positif apa saja. Nah, kebetulan sekolah kita baru mengalami seperti itu, maka kita akan lebih tahu. Oh, kenapa saya dalam menyelesaikan itu kok gini. Kok saya tidak jebret marah pada siswanya? Saya selaku pimpinan di sini tidak langsung ini. Memang seperti itu menghadapi anak yang melakukan kekeliruan itu tidak langsung dengan cara menjudge, tapi kita mengetahui dulu, mengorek dulu penyebabnya. Mungkin itu sekelumit dari saya untuk sambutan awal menyingkat waktu. Nanti dari Bu Sidi dari CGP akan lebih banyak menguraikan tentang itu. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi ini. Kami hanya bisa mendoakan Bapak Ibu bahwa apa yang ibu-ibu sekarang korbankan dengan mengorbankan energi, waktu, pikiran untuk berada di sini, insya Allah akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah SWT. Amin. Iya. Jangan berpikir bahwa hari ini tidak mendapat balasan, tapi kita sebagai orang tua bahwa suatu saat kelak anak kita juga akan dipermudah saat dia membutuhkan kerjasama dari orang lain. Jika kita juga mau bekerja sama saat teman-teman membutuhkan. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian diseminasi praktik budaya positif oleh Ibu Siti Agustiani SPB. Silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Liwi dan semuanya yang berada di sini yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berdiri di sini. Tanpa ibu-ibu di sini saya bukanlah apa-apa gitu ya. Nah, oke, di sini saya akan menyampaikan diseminasi praktek budaya positif. Mungkin di sini sudah kenal, saya sendiri Siwi Agustianingsi dari CGP Angkatan 9. Nah, di sini saya melakukan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan nanti ini adalah memang budaya positif itu tadi benar sekali yang dikatakan oleh Bu Wuri ya, malah saya kaget Bu Wuri itu bukan CGP tapi kok sudah paham gitu, saya bingung malah ini yang CGP-nya gitu ya, luar biasa sekali tadi ya. Jadi nanti yang saya jelaskan ini adalah merupakan konsep dasar. Kita sebagai guru memang harus tahu mengenai apa yang harus kita lakukan. Jadi di sini nanti saya perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Rian Dayani sebagai kepala sekolah, kemudian saya sendiri CGP Angkatan 9, dan itu ada fasilitator saya Ibu Endang Sri Wuryani MPD,
dan ada pengajar praktek saya Ibu Hikmahwati SPD yang selalu mendampingi dan kesini. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini tujuan diseminasi. Mungkin tadi ada yang menanyakan diseminasi itu apa. Tadi kalau IPA tahunya apa, Bu Endang? Inseminasi. Kalau ini diseminasi. Nah, ini adalah membagikan ide atau gagasan gitu. Jadi apa yang memang saya dapatkan, saya bagikan gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Membagikan pemahaman dan pengalaman budaya positif dalam menerapkannya kepada rekan-rekan. Jadi sebelumnya di sini saya sudah melaksanakan praktek pembuatan keyakinan kelas, atau mungkin kalau di sini kemarin kesepakatan kelas ya. Itu ada prakteknya. Kemarin saya juga lokakarya di Cilacap ya, lokakarya 2 yaitu praktek bagaimana pelaksanaan yang namanya membuat keyakinan kelas. Kemudian juga saya telah melakukan praktek restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana cara kita menangani masalah. Nah, lanjut. Kemudian di sini ada konsep inti. Tetap konsep intinya adalah kita di sini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Berarti dimensinya ada berapa? 6. Ada 6 ya. Itu sudah sangat matang sekali ya, sudah sangat paham. Nah, ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada beberapa yang sudah dipelajari yang nanti akan ada kaitannya dengan yang namanya budaya positif. Nah, diawali dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kalau Jawanya gitu ya. Nah, di dalamnya itu apa? Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, jadi kita sebagai guru itu kita tugasnya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kita tugasnya menuntut. Kemudian supaya mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Tugas guru adalah menuntut. Sedangkan kodrat anak itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu, anak itu ada kaitannya dengan budaya atau lingkungannya. Jadi memang apa yang anak lakukan itu pasti ada kaitannya dengan budayanya seperti apa, lingkungannya apa, makanya berbeda-beda. Kemudian sedangkan kodrat zaman, pada saat kita mengajar memang kita harus fokusnya dari benar ya. Kita harus berpihak pada murid. Bukan misalkan saya pengennya ngajar seperti ini, saya pinternya ini, tidak. Tetapi kita lebih melihat muridnya itu bagaimana, nanti kita cocoknya bagaimana. Nah, kemudian juga kodrat anak itu tadi ada kodrat alam, kemudian kodrat zaman. Memang kemarin mungkin Bu Sri bilang ya, kalau misalkan kita mengajar, kita tipenya misalkan mengajar di depan lebih banyak ceramah, lebih banyak kita yang ngobrol, atau tidak menggunakan istilahnya apa? Ya, media ya, bisa pakai HP dan lain-lain, itu tidak menggunakan itu, anak cenderung jenuh. Sedangkan anak diberi kelompok, kemudian menggunakan media, menggunakan Canva, pakai presentasi dan lain-lain, itu lebih cepat. Kenapa? Karena memang itu sesuai zamannya. Hanya saja mungkin sekarang kita kan itu juga sebagai ancaman kita. Satu sisi kita harus menggunakan teknologi, satu sisi itu sangat membahayakan. Nah itu. Kemudian ada nilai dan peran guru. Di sini nilai dan peran guru juga sangat berperan, sangat penting sekali. Nilai guru berpihak pada murid. Nah ini berarti kita seharusnya sebagai guru tadi
berpihak pada murid. Kalau di dalam kuliah saya kemarin profesor bilang seperti ini, kalau maju tidaknya sekolah itu dilihat harus dari apa, dan kuncinya paling utama apa sih? Kuncinya cuma satu, kata profesor seperti itu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu menyayangi anak tersebut. Berarti maksudnya kasih sayang yang luar biasa itu yang akan memunculkan nanti anak tersebut menjadi apa, sekolah kita kualitasnya bagaimana, itu kuncinya tetap di anak. Karena pada saat kita memiliki keinginan yang kuat, misalkan pada anak saya nanti akan saya bentuk menjadi apa, saya bisa apa. Nah, dari situ kita muncul ide-ide untuk melakukan apapun. Apalagi nanti misalkan berkolaborasi, nah itu sangat luar biasa sekali. Kemudian kedua, guru mandiri. Mandiri ini adalah dalam artian kita sendiri sebagai guru itu harus haus akan ilmu. Jadi kita harus mengikuti misalkan ada PMM kita ikut, terus ada diklat-diklat kita ikut. Jadi supaya kita tidak ketinggalan zaman. Karena apa? Karena anak yang kita hadapi itu adalah anak yang zamannya itu semakin berkembang ya, dia semakin semakin pokoknya muda gitu ya. Nah, kita juga harus selalu muda karena yang dihadapi adalah anak muda, akan selalu seperti itu. Kemudian reflektif, kita harus merefleksi diri sendiri. Jadi apa yang sudah kita lakukan pembelajaran. Kemudian kolaboratif, ini juga kunci utama. Sehebat apapun misalkan membuat program, kalau sendiri itu tidak akan bisa. Sedangkan kalau berkolaborasi itu akan luar biasa dampaknya. Tidak bisa misalkan satu Bu Siti paling hebat, misalkan Bu Siti mau buat program hanya dengan Bu Kepala Sekolah, misalkan tidak bisa. Jadi semuanya harus berkolaborasi. Kemudian inovatif, memunculkan gagasan-gagasan yang baru. Kemudian ada peran guru. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian ada mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini maksudnya adalah misalkan kita kegiatan seperti ini bareng, atau misalkan sedang ngobrol, kita mengerjakan apa, atau membicarakan pembelajaran, itu juga termasuk. Nah, kemudian ada visi guru. Visi guru, visi itu kan cita-cita harapan. Kita visi sekolah juga punya, visi guru juga harus ada harusnya. Kemudian di sini menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Ini adalah merupakan pendekatan. Jadi ibarat kata kalau kita punya visi itu adalah cita-cita, nah ini adalah jembatannya. Kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif ini. Apakah itu pendekatan inquiry apresiatif? Ini adalah pendekatan yang mana nantinya kita itu memperhatikan nilai-nilai positif. Ibarat kata misalkan kita ingin mencapai visi sekolah kita. Nah, kita itu harus melihat nilai-nilai positif di dalam sekolah kita itu apa? Asetnya apa? Itu nanti ada. Kemudian dengan tahapan bagja. Lanjut Bu. Terus keterkaitan, nah ini tentunya saling berkaitan satu sama lain karena saya masih mempelajari modul 1.4. Nah ini tadi filosofi pendidikan Hajar Dewantara, kemudian ada nilai dan peran guru, ada visi guru, ada juga budaya positif. Nah ini adalah tujuannya semuanya saling berhubungan satu sama lain, yang mana nanti kita itu ingin mewujudkan terwujudnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kita bisa mencapai dari profil pelajar Pancasila yang akhirnya nanti berdampak pada kita bisa memiliki atau mencapai impian murid di masa mendatang. Kemudian di sini ada tahapan bagja. Tadi ada pendekatan inquiry apresiatif. Ini untuk mencapai visi.
Selain baja nanti ada juga atap. Itu ada 2 bagian. Nanti mungkin Bapak Ibu kedepannya juga, bukan Bapak Ibu ya, Ibu-ibu nanti kedepannya juga akan mendapatkan yang seperti ini. Jadi sudah paham gitu ya. Nah ini ada tahap baja. Tahap baja itu yang pertama ada buat pertanyaan, kemudian ada ambil pelajaran, kemudian ada gali mimpi, ada jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah ini yang terakhir. Kemudian lanjut. Kemudian ada lagi di sini yang namanya atap. Ini akronim. Jadi yang pertama awal atau aset. Awal atau aset berarti kita harus melihat kekuatan aset atau modal atau potensi sekolah atau murid. Jadi untuk mencapai visi atau apa yang kita inginkan, itu kita harus melihat terlebih dahulu aset di sekolah kita apa sih. Misalkan siswa senang olahraga, nah, berarti itu bisa dijadikan aset. Kemudian ini tadi kekuatan aset atau komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian yang T, tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Kita juga harus melihat tantangan juga. Mungkin ini hampir mirip dengan analisis SWOT mungkin ya. Ada yang tahu SWOT? Strength, W-nya SW, W-nya weakness, O-nya opportunity, T-nya threat ya, ancaman. Itu hampir sama dengan seperti itu. Hal yang seperti itu bisa dijadikan untuk diri kita sendiri, untuk organisasi juga bisa. Jadi tantangan kita apa sih? Kemudian yang ketiga ada A, aksi. Aksi ini adalah kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Nah, jadi kalau misalkan ingin melakukan sesuatu, jadi kan ini kan sebenarnya kalau CGP itu mungkin lebih tepatnya untuk program-program kalau sekolah seperti itu ya Bu. Jadi misalkan kalau ada program, jadi itu langsung melihat oh iya ini cocoknya misalkan siapa, misalkan di hal program yang nyanyi misalkan Budiana. Jadi benar-benar melihat oh ya kalau ada program apa nanti yang ditunjuk cocoknya siapa. Nah ini lebih kepada aksi. Jadi kontribusi individu pendidiknya itu nanti apa. Kemudian P-nya pembelajaran. Nah, pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Ini adalah yang di akhir pembelajaran. Oke, lanjut. Kemudian ada di sini kita masuk ke budaya positif. Nah, budaya positif adalah lingkungan yang positif dan sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya budaya positif ini adalah memang yang paling ujung gitu istilahnya ya. Kalau di kita kan ada misalkan di awal itu paling rendah itu peraturan, kemudian kedua ada keyakinan kelas yang nanti kita buat keyakinan kelas, kemudian ketiga baru lingkungan positif, terakhir baru budaya positif. Itu yang paling benar-benar sudah membudaya atau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ciri-cirinya apa? Di dalamnya ada interaktif, kemudian ada inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberi ruang. Terus lanjut. Nah, di sini kita kan kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Bukan berarti kurikulum merdeka gurunya tidak belajar atau merdeka siswanya tidak belajar. Tetapi maksudnya di sini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantoro.
di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cara melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, maksudnya di sini adalah di sekolah kita kan kurikulum merdeka. Pada saat anak-anak itu dia itu tidak bisa mendisiplinkan diri, maka kita yang harus mendisiplinkan siswa. Dengan apa? Dengan apa yang kita buat. Misalkan apa? Sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, nanti akan dijelaskan. Jadi kesepakatan kelas itu bukan hanya kesepakatan kelas saja, tetapi nanti beruntut pada misalkan kalau ada masalah, nanti kita balik lagi ke kesepakatan kelas atau ke keyakinan kelas. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada disiplin positif. Nah, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, kemudian di bawahnya itu ada disiplin positif untuk memunculkan budaya positif. Nah, penerapannya supaya apa tadi? Mendisiplinkan dan mengajarkan anak supaya dia itu memiliki tanggung jawab, lebih kepada disiplin diri si anak. Kemudian yang bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ada juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi yang dilakukan itu motivasi internal. Nanti akan dijelaskan lagi tentang motivasi. Kemudian bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Kadang kita memberi sesuatu, anak pengennya itu hadiahnya. Misalkan sekali kita memberi hadiah, kemudian kita melakukan apa? Bu, ayah hadiahnya tak misalkan gitu ya. Bu, ayah hadiahnya tak Nah itu. Atau juga bisa karena dia takut hukuman. Hukumannya apa? Dia takut kemudian melaksanakan. Tuh, kemudian lanjut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Nah, jadi namanya juga kebutuhan dasar. Mungkin kalau karena di BK sudah ada yang baru. Jadi apa yang kita lakukan atau siswa kita melakukan apa? Sebenarnya mereka berdasarkan 5 kebutuhan dasar ini. Kalau kemarin ada yang nanya, misalkan kejadian di sekolah kita tentang si Kak ya, anak saya kebetulan. Kemudian ada yang menanyakan dari mana Bu Siti, bahkan yang membuat modul ini ya, yang budaya positif, itu menanyakan menurut Bu Siwi dari sisi si Kak itu kira-kira melakukan itu kira-kira dia berkaitannya dengan 5 kebutuhan dasar yang mana? Nah, berarti pada saat ada siswa yang memang dia melakukan sesuatu, sebenarnya sesuatu itu ada hal yang belum dia capai. Nah, di sini yang pertama ada survival. Tanya Inggrisnya benar atau tidak ya? Survival itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ada makan, minum, tuh. Kemudian yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Makanya misalkan ada siswa yang di sini dia nakal, terus caper, itu bisa jadi sebenarnya dia itu butuh kasih sayang. Di rumah tidak dapat, kemudian di sini dia mencari-cari cara supaya dia diperhatikan oleh kita. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian ketiga kebebasan. Dia butuh bebas. Dia ingin apa yang dia inginkan, itu kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Merasa senang dalam kondisi seperti apa, itu kesenangan. Kemudian ada kelima itu kekuasaan. Pada saat dia ingin misalkan menjadi pemimpin kelompok, itu bisa jadi juga sebagai dia ingin diakui bahwa saya itu yang berkuasa.
merasa saya yang hebat. Nah, itu kekuasaan. Tapi nanti misalkan anak kita nakal itu dikaitkan bisa dengan seperti ini. Atau bahkan kalau di dalam modulnya sendiri itu ada angketnya yang mana bisa mengetahui seseorang tersebut condongnya kemana dia ingin melakukan sesuatu itu ke dalam hal apa lebih dominannya. Lanjut Bu. Kemudian selain tadi kebutuhan dasar manusia, seseorang juga melakukan sesuatu karena ada motivasi perilaku manusia. Ada ketiga ini. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama, dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan hukum. Jadi ada hukuman. Saya melakukan ini karena ada hukuman. Udahlah, teman dihukum lagi, misalkan harus apa? Harus lari, harus ini, harus itu. Udahlah, lebih baik saya lakukan. Ada orang seperti itu. Tetapi ada yang kedua, dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Daek maju, dasok di BRS, kubu yang dina, misalkan gitu. Itu biasanya seperti itu ya. Kemudian ini yang kedua, ini adalah termasuk ke dalam motivasi eksternal, berarti tidak dari dalam dirinya, itu dari luar. Kemudian selanjutnya ada juga yang melakukan sesuatu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena saya inginnya seperti ini, saya lakukan. Karena saya sukanya ini, saya lakukan. Dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang bagus, ini yang motivasi internal dari dalam diri manusia. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada juga tadi sebelum ke restitusi yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, di sini kita perlu ketahui sebagai guru, karena memang untuk menangani siswa kan tidak guru BK saja, bahkan semua guru di dalam kelas. Jadi di sini ada posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Jadi penghukum itu langsung biasanya menyalahkan, itu penghukum. Kemudian ada kalau yang menghukum itu selain menyalahkan tadi langsung menghukum, nanti ada bedanya. Kemudian teman, biasanya ini kita sebagai teman, tetapi nanti itu ada ketergantungan antara guru dan murid. Jadi ini bisa jadi kalau yang teman, misalkan siswa seperti teman dengan Bu Sili, nanti bisa jadi itu melunjak dengan yang lain. Ini ya, jadinya seperti itu. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Ini pembuat merasa bersalah ini berarti kita juga menyalahkan si siswa. Jadi dia merasa bersalah, dia sampai insecure. Kemudian yang keempat, memantau. Kalau memantau itu berarti lebih melihat, misalkan dia mengatakan, gimana sih peraturannya kan sudah seperti ini. Nah, itu. Kamu kok tidak melakukan hal itu? Nah, itu pemantau. Kemudian yang kelima ini manajer. Manajer itu melakukan nanti hubungannya dengan restitusi. Jadi menanyakan dulu, ada langkah-langkahnya, nanti saya jelaskan. Kemudian, nah di sini ada perbedaan 5 posisi kontrol seorang guru, ada perbedaannya. Kayak misalkan, nah di sini juga dibedakan. Di sini ada motivasi, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, ternyata pada saat kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, ini adalah kita menciptakan identitas siswa yang gagal. Kemudian pada saat kita menjadi teman, pemantau, manajer, ini masuk ke dalam identitas berhasil atau sukses. Nah, di sini perbedaannya, misalkan yang penghukum. Kalau kamu
tidak melakukannya, saya akan seperti ini, awas ya, misalkan gitu. Itu menghukum. Kemudian ada juga membuat orang merasa bersalah tadi. Kamu sudah mengecewakan guru kecewa pada kamu. Nah, itu. Kemudian kalau sebagai teman, lakukan untuk Bapak Ibu. Lakukan ini, tolong jangan seperti ini. Guru mohon lakukan ini demi Bu Guru, misalkan itu. Nah itu. Terus ada juga kata-kata ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Kemudian kalau memantau tadi lebih memantau ke apa peraturannya. Ingat gak? Misalkan itu. Itu sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, nah di situ apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Kemudian kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, banyak ya ini perbedaannya. Nah, kira-kira Bapak, Ibu-ibu ini banyak yang mana yang sering dilakukan? Yang mana? Menghukum dan membuat merasa bersalah, benar ya? Benar. Bahkan kemarin juga ya saya melakukannya sama, apalagi kalau yang sudah berkali-kali. Nah nanti kita akan melihat sebenarnya itu yang baik itu apa. Oke ya, ternyata itu salah atau benar. Nanti kita melihat apa yang sudah kita lakukan. Oke lanjut. Nah, kemudian di sini ada berarti yang seharusnya apa yang kita lakukan tadi ada posisi kontrol kan 5. Masih ingat apa saja? 1, menghukum. 2, membuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Mantap, luar biasa. Yakin ya. Nah, berarti paling baik kira-kira apa kalau berdasarkan teori tadi? Sebagai manajer ya. Ternyata yang menjadi manajer bukan kepala sekolah saja ya Bu, tetapi sebagai guru juga harus sebagai manajer. Maksudnya bagaimana? Nah, sebagai manajer ini di sini guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini sebenarnya kaitannya kalau saya belajar di BK itu memang sama dengan ini. Jadi penanganan siswa seperti itu. Jadi tidak kita yang mencarikan solusi, tetapi mereka sendiri yang mencari solusinya. Tetapi terkadang solusinya nggak ketemu-ketemu, nah itu. Dan kalau nanti di sini di praktek saya itu kan 1 kali langsung selesai. Aslinya kalau untuk menemukan ini ya solusi dari mereka sendiri itu kan butuh beberapa kali ya, 2 kali konseling, tidak 1 kali langsung berhasil. Nah, kemudian di sini posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, ini manajer itu nanti hubungannya juga dengan restitusi. Pusing apa pusing? Oke, terus tadi itu posisi kontrol 5 sebagai guru. Kemudian ada lagi kita membahas hukuman, konsekuensi, restitusi, restitusi. Ada hukuman. Lanjut dari sini ada penjelasannya. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Nah, hukuman ini adalah tindakan pendidikan yang sengaja
dan secara sadar diberikan kepada anak ini yang melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi sifatnya mendadak. Misalkan apa kalau hukuman itu? Jadi tidak ada di awal kita ada omongan, tidak ada. Misalkan dia tidak disiplin pada saat upacara, misalkan push up 100 kali, nah itu berarti hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, serta akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi itu sudah disepakati terlebih dahulu. Misalkan anak-anak, kalau misalkan kalian tidak membawa buku, nanti konsekuensinya adalah kalian akan seperti ini. Nah, pada saat melanggar, berarti kita memberikan konsekuensi apa yang sudah kita sepakati sama, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sifatnya pilihan dan diskusi. Nah, ini adalah yang nanti dipraktekkan. Ada praktek maksudnya di situ, ada videonya. Oke, lanjut. Kemudian, nah di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini hukuman itu termasuk kita membentuk ke dalam identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi ini masuk ke disiplin dan identitas sukses. Jadi sebenarnya kan kadang kita misalkan menghukum siswa. Pada saat kita menghukum siswa, apakah boleh asal hukum? Boleh tidak? Tidak ya, tapi kita harus melakukan kesepakatan terlebih dahulu, harus ada aturannya terlebih dahulu. Nah, itu yang betul. Dan ini adalah yang dinamakan disiplin dan kita membentuk identitas yang sukses. Oke, lanjut. Terus lanjut lagi. Nah, kemudian di sini ada yang tadi saya sebutkan, keyakinan kelas. Gitu. Nah, keyakinan kelas ini yang dibuat adalah untuk memunculkan disiplin positif. Supaya tadi apa? Supaya kita tadi tidak langsung memberikan hukuman. Nah, ada kan kita kan wali kelas. Jadi di wali kelas tersebut nanti kita di masing-masing kelas harus menciptakan disiplin positif. Salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas atau bisa juga kesepakatan kelas ya Bu Siti. Sama namanya ya. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, apakah itu keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran atau selama berada di dalam kelas. Jadi memang ini kesepakatan. Yang namanya kesepakatan berarti tidak boleh wali kelasnya yang membuat langsung jadi. Karena apa? Karena nanti itu sudah sepakat, nanti kalau dilanggar berarti mereka balik lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kenapa kita tidak membuat peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas? Karena ini berbeda. Biasanya apa? Kalau peraturan itu memang kata-katanya yang negatif. Kalau yang keyakinan itu positif. Nah, kalau peraturan itu biasanya itu larangan-larangan dan harus ini, harus itu, harus itu. Nah, kalau keyakinan memang yang sudah disepakati, nilai-nilai yang disepakati itu apa di dalam kelas. Nah, kalau peraturan pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contohnya seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Itu peraturan.
Kemudian kalau keyakinan kelas berarti bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai orang lain. Itu keyakinan kelas. Kemudian ada menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Boleh juga misalkan disiplin atau bersikap sopan santun. Itu seperti itu keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, di sini proses pembuatan keyakinan kelas. Ibu-ibu sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah. Caranya membuat bagaimana? Gimana? Oke, luar biasa ya, diskusi dengan anak, kemudian apa yang diinginkan oleh anak ya. Nah, sebenarnya memang walaupun ibu-ibu tidak ikut CGP pun itu sebenarnya sudah dilakukan ya, sudah dilakukan, hanya ada kalimat-kalimat yang berbeda dan juga ada teori-teori yang ditambahkan. Aslinya sudah dilakukan, itu benar sekali tadi. Nah, bisa kita lihat di sini ada tahapan-tahapannya. Pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita sebagai guru atau wali kelas biasanya misalkan menggunakan sticky note, ya nanti ada gambar-gambarnya di situ. Nah, jadi kita menyuruh kepada siswa-siswa untuk menyumbangkan idenya, kira-kira aturan-aturan apa yang mereka inginkan. Misalkan tidak memakai sepatu ke kelas, kita contohkan biasanya. Nah, setelah itu anak-anak kan sudah membuat satu persatu. Kemudian setelah membuat, nanti bisa ditempelkan. Ada berapa? Misalkan ada 30 dari semua siswa. Kemudian kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Tadinya kan banyak kalimat yang negatif. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi kalau punya saya juga kemarin ditambahkan, sebelum ini ada kan 30. Misalkan siswa membuat aturan itu 30. Pada saat ditempelkan, nah di situ kan pasti ada beberapa yang sama. Jadi digolongkan terlebih dahulu. Misalkan ini tentang disiplin. Ini tentang ada yang kebersihan. Kemudian ini ada yang saling menghargai dan menghormati. Jadi digolongkan dulu. Kalau pakai sticky note berarti di sebelah sini apa sampai ke bawah. Setelah itu baru dibuat kalimat-kalimat positif. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau nilai kebaikan atau keyakinan. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak seperti. Ini biasa disebut tabel T. Ada tabel T. Tabel T itu berarti membuat tampak seperti atau tidak seperti. Tampak seperti itu yang harus dilakukan seperti apa. Kemudian tidak seperti itu kebalikannya, berarti yang tidak boleh dilakukan. Itu untuk lebih jelaskan. Kemudian ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kalian. Jadi pada saat sudah membuat selesai, kita bersama-sama membahas, berarti sebagai siswa harusnya itu bagaimana kalian. Misalkan tidak boleh saling membuli. Nanti kan satu persatu saling menghargai. Saling menghargai berarti menurut kalian harus apa saja? Itu ditanyakan. Tidak boleh ini Bu, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tuh. Kemudian lanjut. Nah, di sini kemarin pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini dari pertama tadi membuat peraturan, kemudian menggolongkan,
setelah digolongkan dibuat kalimat positif, terus lanjut. Nah, ada lagi, kemudian sudah jadi keyakinan kelas seperti ini. Karena memang itu keyakinan kelas yang disepakati, saya tambahkan di situ ada tangan. Jadi pada saat nanti ada melakukan kesalahan, kita bisa langsung adiknya memantaunya ke situ, ke manajernya. Kita tanyakan kesepakatan apa. Kemudian ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, maksudnya ini. Jadi kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Tadi kita tidak bisa langsung menyalahkan tanpa adanya keyakinan kelas. Jadi sebagai manajer, tadi kan posisi kontrol kita sebagai manajer itu yang paling baik. Kemudian kita melakukan segitiga restitusi, ini adalah penanganan masalah. Jadi contohnya misalkan di tahap awal ada menstabilkan identitas. Nah, setiap orang di sini pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan ada siswa yang mencontek. Memang baiknya seperti ini. Jadi ulang. Misalkan kita tidak boleh langsung ngomong kamu nyontek, dasar bodoh atau apa ya. Itu kudu di skip. Jadi kita netralkan dulu. Supaya apa? Namanya juga menstabilkan identitas. Jadi supaya siswa tersebut mau terbuka ke kita. Misalkan dia berantem. Jadi kita langsung siap berantem baik. Mau jawaban apa? Nah, biasanya kan gitu ya. Nah, kita dudukkan dulu. Kemudian setelah itu kita jadi istilahnya ditanya dulu. Kemudian ada kata-kata yang mengademkan supaya dia itu mau cerita ke kita. Jadi misalkan ditanyakan, kamu tadi habis melakukan apa? Oh iya, saya tadi berantem dengan si ini. Saya marah. Lalu kenapa kamu marah? Misalkan ditanyakan seperti itu. Terus dia bilang, saya marah banget soalnya saya tadi orang tua saya disebut-sebut dan diejek oleh si itu. Nah, di situ kita ngomong, iya, wajar sekali jika orang tua kita diolok-olok, pasti kita akan marah. Nah, di situ kata-kata yang seperti itu membuat siswa itu mau bicara, jadi lebih terbuka. Baru setelah itu kita ada yang namanya validasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya kenapa. Jadi kamu melakukan itu kenapa? Mungkin ada alasannya. Coba sebutkan kepada Bu Guru alasannya. Misalkan seperti itu. Jadi mereka akan terbuka. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan tidak dengan cara kamu marah-marah atau mendorong teman kamu. Nah, jadi mereka yang bicara. Jadi kita harus pintar-pintar menggali. Kemudian ada yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada saat sudah ditanyakan alasan, kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kira-kira sudah kamu langgar? Masih ingat tidak keyakinannya apa? Nah, seperti itu. Terus lanjut. Kemudian ada praktek segitiga restitusi yang kemarin saya praktekkan. Tapi ini ada sinyalnya atau tidak? Oke. Di situ, jadi yang pertama itu adalah kita menstabilkan identitas. Ceritanya siswa tersebut ini
si Luna tersebut memerankan dia memiliki masalah apa ya, kemarin mencontek ya. Dia melakukan mencontek pada saat ulangan matematika. Nah, di awal ditanyakan apa yang sudah dilakukan, kemudian setelah itu dia sudah mengakui dia mencontek, kemudian juga dia melakukannya pada saat ulangan. Kemudian di situ saya menyebutkan bahwa apa yang kamu lakukan tidak hanya sendiri, ada mungkin hampir beberapa siswa melakukannya. Nah, itu kata-kata yang bisa kayak untuk memancing sebelum kita menanyakan alasannya. Jadi dipancing dulu. Oh iya, misalkan iya mencontek, mungkin hampir semuanya melakukan itu. Itu. Kemudian setelah itu di tahapan selanjutnya intinya adalah kita menanyakan alasannya. Alasan kamu melakukan mencontek kenapa? Nah, dia menjawab bahwa alasannya adalah saya ingin mendapatkan nilai yang besar. Nah, kita ingatkan apakah mendapatkan nilai yang besar dengan cara mencontek itu benar? Tidak. Nah, kemudian ditanyakan lagi cita-cita, kemudian cara lain kira-kira apa, terus ditanyakan di akhir itu keyakinan kelas. Nah, itu maksudnya dari restitusi. Kemarin saya praktek itu ada 2 masalah. Nah, ini adalah sebagian contoh seperti itu. Mungkin lanjut ke PowerPoint. Oke, nah, di sini ini sudah hampir akhir ya, karena sudah datang juga mau pramuka. Nah, di sini kita belajar analisis kasus. Apakah itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, pertama, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula waktunya. Segera buka sepatumu kalau kita mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, terus Sabrina ingin meminta maaf, tetapi Pak Lukman itu langsung menghukum, langsung tidak mau tahu maksudnya. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu kamu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ini kayak pernah ya seperti ini. Nah, oke. Sabrina pun dengan berat hati mencoba sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke. Nah, dalam kasus tersebut kira-kira sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Kemudian nilai kebijakannya apa? Kira-kira dari 5 posisi kontrol apa tadi? Buku. Nilai kebajikannya? Membuat merasa bersalah. Nilai kebajikannya ada yang lain? Atau posisi kontrolnya ada yang lain? Semuanya penghukum? Ya, coba kita lihat. Nah, oke, benar sekali ya. Posisinya adalah penghukum. Indikatornya adalah menggunakan kata yang
kasar dan kurang enak didengar. Kemudian memberikan hukuman untuk tidak menggunakan sepatu selama di sekolah. Nilai kebajikannya adalah disiplin dan tanggung jawab. Ini nilai kebajikannya. Kemudian ini kasus 2 panjang ya. Lanjut saja. Ini kasus 2 adalah tentang sebenarnya ini yang restitusi sebenarnya dia melakukan sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, kemudian di situ Ibu Suti mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid untuk menemukan solusi masalahnya supaya tidak terulang lagi. Jadi kalau di contoh kasus 2 ini karena panjang, di ini saja ya. Jadi ada 2 siswa yang dimana yang satu itu dia menjahili istilahnya sampai merobek kancingnya karena berantem, karena ada masalah merobek kancingnya si siswa yang satunya lagi. Nah, dengan restitusi itu, jadi si guru itu menanyakan di akhir itu apa yang akan kamu lakukan. Sedangkan si siswa yang tadi dia bingung mau melakukan apa. Nah, kemudian kita tanyakan lagi kepada si korban. Korban itu inginnya apa? Nah, si korban inginnya apa? Karena saya takut bajunya nanti dimarahin oleh orang tua, saya ingin kancingnya itu diganti. Nah, di situ kita membelajarkan kepada yang salah supaya apa? Dia bertanggung jawab. Bisa atau tidak kamu nanti mengganti atau menjahit? Kemudian jawabannya tadinya bingung. Kemudian kita yakinkan karena di situ bertanggung jawab. Jadi pada saat restitusi kalau kita mempertemukan ada korban, berarti kita harus menanyakan kepada korban dia inginnya apa. Lalu kita balikkan kepada si pelaku, dia mampu atau tidak. Lalu dipertemukan, kalau sudah selesai dilaksanakan, tinggal dilihat perkembangannya bagaimana. Oke, lanjut. Mungkin di sini sesi tanya jawab, mungkin ada yang ingin menanyakan. Ada? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin hanya ingin kita berbagi solusi cara mengatasi anak saya Bulana yang paling banyak kasus. Yang paling menarik itu yang paling menonjol itu adalah Fauzan. Karena ketika saya menerima dia di kelas 9, saya dapat laporan dari wali kelas yang sudah sering terlambat, dan itu memang diakui oleh guru. Tapi ketika dia berada di kelas, dia mengakui bahwa dia sering melakukan kesianan. Karena apa? Karena dia sering main game sampai tengah malam. Karena dia tertarik dengan game itu, dia menghasilkan banyak uang dari itu. Terus ketika dia suruh maju perkalian, dia bisa paling cepat pembagian. Dan tadi terakhir saya ingin tes itu ketika dia ngaji itu nomor 1. Nah, ketika saya tanya kalau misalnya iya, maksudnya dibanding dengan teman-teman laki-laki yang lain, dia paling enggak hanya 10 menit dia sudah selesai. Kalau yang lain kan lama. Nah terus saya tanya, kamu itu besok mau jadinya apa di dalam ini? Kalau kamu mau bekerja, jangan kerja terus suatu perusahaan fisik kata saya yang jelas itu kerjanya suami. Tapi ada buang belajar nugget. Karena apa? Karena saat ini adalah uang. Saya bisa kalau bisa saya bisa berbuat saya. Tapi saya tidak bekerja kalau saya sudah
Ini kasusnya kan ya. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ini pertanyaannya ya, sampai bingung ini. Nah, oke, terkait faujat itu kan memang ibu mungkin mau menjawab. Oke, di situ tadi terlihat mungkin itu juga pertama kita harus pendekatan secara benar-benar ya, secara maksudnya digali inti masalahnya itu sebenarnya apa. Tapi kalau yang tadi yang diceritakan oleh Bu Endang, memang itu ada salah persepsi di dirinya terkait dia satu sisi jadi bertolak belakang, satu sisi dia ingin sekolah, ingin terus dan kemampuannya juga baik ya, tapi sisi lain dia punya pemikiran. Nah ini kalau yang diingat berarti irasional belief karena lagi banyak pendekatan yang seperti itu ini yang salah, bahwa dia ingin dia punya uang kemudian dia senang berbagi-bagi. Nah ini yang perlu dibenarkan. Jadi dibenarkan perlu konseling ya, agak lama iya. Nah jadi memang ya tidak serta-merta benar sekali, dan ini perlu juga benar-benar kolaborasi dengan orang tua. Tidak bisa kalau misalkan pun di kita guru sudah membetulkan, misalkan dia sudah istilahnya di kita sudah ini udah oke. Kalau anak kan kadang berubah lagi, untuk berubah bahkan itu kan sulit sekali kan. Bahkan dia sudah dari kelas 8 ya, tetap nge-game. Pada saat ditanyakan, Bu Ena sudah pernah tanya belum? Mungkin dia pendapatannya berapa dari game? Yang jelas, ketika saya tanya ibunya, Bu, tadi Pak udah minta uang ke ibu buat transport teman-temannya, dia Bu 300.000. Terus itu sudah ibu kasih ibu. Enggak Bu, karena dia sudah ada uang di saya, tapi uangnya uang kita, jadi saya tinggal gesek gitu jawaban ibunya. Jadi kalau dia minta uang dari saya, berarti itu dia ambil dari uangnya dia. Saya biasanya pakai ATM-nya dia, jadi saya minta terus dia. Dulu aslinya uang voucher itu dari uangnya dari itu. Iya. Dia sudah memang sudah bisa istilahnya adalah nge-game. Berarti memang yang dibetulkan cuma pengelolaan waktunya ya, manajemen waktu untuk mainnya itu. Takutnya dia benar-benar selalu dengan HP terus lupa ke sekolah. Ya padahal kan saat ini dia masih tumbuh dan berkembang, diharapkan gitu sebenarnya. Jadi tidak hanya memang dari sekolah saja, karena orang tua kan juga perlu mengarahkan bahwa itu nantinya tidak selamanya dari dia itu bisa menghasilkan. Ya, nah saya juga bingung ini jawabnya gimana ya. Oke, mungkin ini Bu Muri akan membantu. Ya, itu tidak hanya kasus yang dibuat-buat, tapi ini kasus nyata adalah siswa kita. Nah, pokoknya kalau tadi kebetulan Bu Enda kan memang sudah menelusuri bahwa Fauzan itu sudah ditanya dan sudah mau terbuka pada Bu Enda bahwa yang membuat dia seperti itu adalah karena dia pengen punya uang. Jadi pengen punya uang banyak. Nah yang dulu saya sempat dengarkan kalau Koil itu dari keluarga yang kaya. Waktu kelas 8 ada itu kan saya tanya, katanya memang keluarganya punya orang yang ini. Nah kalau sudah larinya ke dia tergiur dengan penghasilan, itu kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Jadi kita memang harus ngobrol dengan orang tuanya, jangan dengan kausalnya dulu. Artinya apa yang sudah ditanyakan ke kausal itu kita ceritakan orang tuanya bahwa Kausal sering datang kesiangan, Terus penyebabnya apa itu diceritakan ke orang tuanya. apa
Apa tujuan diceritakan ke orang tuanya? Orang tuanya jangan hanya cerita tentang bahwa dia sering datang terlambat, karena kadang orang tua itu nggak tahu, nggak paham dengan cerita hanya sekedar itu. Tapi harus menanamkan ke orang tua bahwa anak itu pengen punya uang banyak intinya, maka dia tidak mau melepaskan game-nya. Nah, game yang bisa mendatangkan uang banyak itu biasanya Mobile Legends itu, karena Mobile Legends itu juga bisa dijual. Jadi kalau misalnya seorang anak sudah tingkatannya levelnya ini bisa dijual ke orang, karena kebetulan kan ini Mbak Bulan ada ya, yang kebetulan putranya tetangganya Mbak Bulan itu yang namanya Bu Yeti, guru SMP 1 Majenang, anaknya itu luar biasa game Mobile Legends-nya, dan dia sudah tingkat atas karena ibaratnya dia membutuhkan uang untuk dirinya sendiri. Dia pernah sampai mau menjual hasil game-nya itu yang sudah level tinggi, ditawarkan ke anak saya gitu. Lah anak saya kan perempuan, buat apa kamu beli itu saya gitu. Nah akhirnya kita kan nggak mau beli gitu. Jadi terlihat seperti itu. Nah ini kalau anak setelah saja sudah bisa mendapatkan uang yang besar dari itu jelas tidak mudah untuk mengembalikan anak itu supaya dia sadar bahwa saat ini itu tugasnya adalah belajar. Butuh dengan orang tua yang perlu diberi pemahaman ke orang tua, bahkan itu lebih ke orang tuanya dulu. Orang tuanya harus diberi pemahaman, kan itu orang tuanya berarti tidak enak banget dia dapat uang dari itu. Dia malah kayak diminta bobokkan dengan dia punya uang itu. Maka itu tadi, benarkah orang tuanya orang yang memang juga punya penghasilan besar? Artinya ayah sebenarnya bisa mencukupi pausal. Kalau dia bisa mencukupi pausal, itu tadi ibu itu mau pengen anaknya itu nantinya itu apakah cukup lulusan SMP, asal punya uang atau bagaimana ditanya seperti itu. Nah kalau misalnya ya enggak, saya pengen anak saya kuliah ini, ya sadarkan orang tuanya. Nah saat ini putra ibu itu punya kendala seperti ini, dia nyatanya nyimpen uang di ibu untuk praktir teman, untuk ini dan ini. Ibu bisa nggak ibaratnya mencukupi kebutuhan pausal itu gitu, supaya dia bisa kembali lebih memikirkan belajar. Itu yang ditanamkan ke orang tuanya itu, bahwa anak itu tidak hanya dengan sekarang berpenghasilan, dia kalau gitu akan berjalan terus gitu. Kemajuan ilmu pengetahuan kita nggak tahu zaman iya tapi itu ya kan bisa jadi nanti zamannya ya nyatanya semuanya kan dengan kemajuan yang sekali itu seolah-olah hanya ibaratnya hanya 1 tahun udah ganti lagi, 1 tahun udah ganti teknologi lagi, kan kayak gitu seperti itu. Padahal anak itu kan disiapkan supaya bisa mengikuti zaman. Nah bisa mengikuti zaman mestinya adalah dengan melalui sekolah tadi, dengan menanamkan karakter gitu. Nah ke pausalnya dia kan sudah keenakan dapat uang banyak dari tim itu lebih sulit. Beda pasti lebih sulit. Namanya udah enak dengan itu gitu loh. Makanya dia nggak peduli dengan dia kesianan seperti itu. Nah ini yang kalau orang tuanya sudah ditanamkan, orang tuanya setuju dengan ibaratnya nanti dari Bu Endan kasih penanam untuk orang tua bagaimana solusinya, bagaimana kalau orang tua bisa setuju dengan Bu Endan, itu bisa untuk mengurangi masalahnya di pausal itu. Iya. Terus pausalnya nanti tinggal kalau sudah dengan ibunya ada kesepakatan, ada komitmen, iya baru dengan pausalnya itu. Itu memang ibunya juga pengusaha bapaknya kan dari Selandia, uangnya juga banyak berarti. Paling pulangnya karena dia sudah jadi pengawal, dia sering keluar kota, keluar daerah gitu.
Ibunya di rumah, Ibunya kalau di rumah. bapaknya mah enggak, 3 bulan sekali katanya pulang. Ya memang kalau apa ya, itu juga bukan sesuatu yang negatif ya. Mendapatkan uang dengan kreativitasnya dia, kemudian dia punya bakat. Karena apa? Kalau tadi saya dengar Bu Endang cerita, anak itu matematika ya paling ini di antara teman-temannya. Memang yang saya tahu Mobile Legends itu tidak semua anak bisa bermain. Jadi kalau bukan anak yang ininya tinggi, itu juga nggak bisa. Soalnya saya tanya ke anak saya, kamu sih main kayak gitu, ibu lihatnya kok nggak mudeng gitu loh. Iya, tapi dia kayak serius banget. Ibu kok nggak mudeng ya lihat main kamu gitu lah. Pertama kali, terus ini, kamu ibu mah nggak usah pengen mudeng ini gitu loh. Nah, saya tanya kenapa? Siapa tahu kan itu permainan mengasihkan ibu bisa main gitu loh. Ternyata jawabannya apa? Bu, oh terus kebetulan di dekat rumah saya itu kan ada kakak saya. Nah, anak-anak itu suka banget main di rumah kakak saya. Jadi bisa 20 anak jejer mobil. Nah, saya tanya, kenapanya? Tuh, itu yang di tempatnya Pak B itu anak sampai 20 itu ngejumnya ya Mobile Legends semua. Dan ternyata, ya enggak bu, loh, bukan Mobile Legends, dan terus Mobile Legends mah tidak semua bisa main gitu. Jadi membutuhkan memang ini. Kalau tadi Medan bilang ponsel itu dikasih soal matematika ya, ini ya memang ponsel itu bisa bermain Mobile Legends itu memang kemampuannya di Misalnya sini. ini pembagian aja ya Bu, Iya. pembagian 64 dibagi 8 berapa? Ya, tak sebentar 8 Bu, kolam termasuk yang perempuan juga. Itu karena Mobile Legends tidak semua anak itu membutuhkan memang yang makanya kan ibaratnya kayak pemerintah sendiri ya kan sampai mengesahkan Mobile Legends untuk menjadi yang dilombakan. Lomba nasional. Masyarakat ibaratnya kan apa ya? Iya, pro kontra dengan itu. Karena ternyata setelah saya tanya-tanya dengan yang itu tadi bahwa anak yang bisa main Mobile Legends itu sebenarnya kemampuan intelektualnya sudah punya bakat tersendiri, dan secara akademis kalau dia bisa menyeimbangkan itu udah bagus gitu. Cuma ini kebetulan kan mungkin dari orang tuanya belum. Orang tuanya Iya. ke Ayman minta anaknya sudah ada kemampuan. Iya. Jelas bunyinya gitu. Seperti itu. Jadi dia punya pausel PR untuk Endang. Sehari aja dia dikasih uang jajannya 50.000. Dan itu pada uangnya sendiri Oh, ya. sendiri. Jadi anak-anak tuh yang sekolah senang banget. Ya, beli yuk, beli. Ya, beli yuk, beli. Iya memang kalau begitu juga lari dari sana karena kalau begitu tuh kan sekolah itu Kalau ternyata kan pas hari Rabu ada kejadian, itu rencananya mau makan di kelas nasi padang 10.000, maunya dari Pulau Jawa. Sore-sore kasus itu pas tanggal 25-nya, udah langsung aku nggak jadi. Ya, ibu juga sudah mention. Jadi itu nggak jadi sampai sekarang belum lagi. Iya itu, jadi kalau yang seperti itu jelas harus dengan orang tuanya. Makanya tadi Bu Sri mengatakan harus kolaborasi dengan keluarga, itu jelas sekali. Tidak mungkin bisa hanya dengan memanggil anak itu ngobrol hanya berdua. Karena itu butuh pemahaman dari keluarga bahwa anaknya ternyata setelah ditanya kayak gini gitu loh. Nah dari pihak orang tua gimana, bisa komitmen dengan sekolah apa enggak? Ya itu memang kalau saya itu yang maksudnya ya hanya terlambat itu. Iya Bu, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi terima kasih kepada Bu Puri juga yang sudah menjawab bahwa anak tersebut memang harus ada kolaborasi dengan orang tua. Ada lebihnya, ada kurangnya tidak bisa memanajemen waktu gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kesimpulannya adalah kita sebagai manajer restitusi, yang pertama kita membuat keyakinan kelas, kemudian juga kita belajar memahami kebutuhan dasar manusia itu apa, kemudian berawal dengan melibatkan seluruh elemen, jadi berkolaborasi,
kemudian membuat anak menyadari atau menyesali untuk memperbaiki perbuatannya agar mendapat jati dirinya yang bergeser ke arah meyakininya dan butuh waktu yang tidak singkat. Sebagai guru juga harus selalu mengupgrade atau kualitas restitusi dan jam terbang untuk menghadapi berbagai masalah agar tidak terulang. Oke, demikian. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Terus itu kan yang banyak tadi juga deh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.